بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، kita lanjutkan pembahasan kita biiznillah dari kitab tafsir, membahas tafsir surah An-Naba. Kemarin sudah kita ambil dari ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-6-nya Allah mengatakan alam naj'alil arda mihada. Tidakkah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan? Sebagian ulama tafsir mihada mentafsirkan mumahada. Arti dari mumahada disiapkan. Tidakkah kami jadikan bumi ini telah disiapkan untuk kalian? Ketika kita turun ke atas permukaan bumi ini sudah siap, sudah tinggal menikmati dan sudah disiapkan fasilitas untuk kehidupan kita. Jangankan kita, dimulai dari kakeknya manusia, Abul Bashar, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah turunkan dari syurga, kemudian Allah letakkan mereka berdua ke bumi, dan bumi ini sudah disiapkan oleh Allah. Maka itu arti dari mihada, sebagian ulama tafsir. Kemudian Allah mengatakan wal jibala autada, dan tidaklah kami jadikan atau kami dan gunung-gunung sebagai fasak atau sebagai pasak untuk menguatkan, mengokohkan bumi itu. Kemudian
Di ayat yang ke-8-nya Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja, dan telah kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah juga mengatakan di dalam surah Az-Zariyat wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, dan dari segala sesuatu kami telah ciptakan, kami telah adakan zawjain, berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat, agar kalian berfikir. Ketika kita melihat banyak perkara-perkara yang berpasang-pasangan, itu merupakan kekuasaan Allah yang Allah ciptakan. Ada malam, ada siang. Ini menunjukkan dan ingin menjelaskan bahwasanya kalau Allah ciptakan dari ciptaannya berpasang-pasangan, ini menjelaskan Allah itu tidak memiliki pasangan. Agar kita berkeyakinan bahwasanya ketika Allah jelaskan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, ini menunjukkan Allah ingin jelaskan kepada makhluk ciptaan itu bahwasanya Allah itu esa, tidak membutuhkan pasangan. Makanya Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu esa. Allah juga mengatakan di dalam surah Al-Jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Bahwasanya maha tinggi kebesaran Allah Rabb kami, mattakhadha sahibatan wala walada, yang dia tidak memiliki pasangan dan tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad, tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Itulah Allah. Jadi ini membantah kepada orang-orang yang menganggap malaikat itu sebagai anak-anak Allah, putri-putri Allah. Dahulu kalau punya anak perempuan aib. Sehingga banyak mereka tidak senang kalau yang lahir itu anak perempuan. Ketika hamil,
Mereka subhanallah sayang-sayang, berharap, tiba-tiba lahir anak perempuan, cemburut. Sebuah aib besar kalau lahir itu anak perempuan dari keluarga itu. Kalau ingin menanggung malu sepanjang hidup, mereka besarkan, tapi mereka menanggung malu di daerah tersebut karena aib. Kalau tidak mau menanggung malu, mereka bunuh. Karena perempuan itu tidak bisa apa-apa. Mereka menganggap perempuan itu tidak bisa apa-apa, yang ada menyusahkan. Dahulu untuk berperang tak bisa dibawa, sedangkan di zaman itu, zaman yang kuat adalah untuk perang. Makanya perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan. Bahkan lebih parah di zaman jahiliyah itu, kalau ada seorang suami meninggalkan istri, saudara-saudara suaminya mewarisi istri tersebut. Jadi istrinya itu warisan. Siapa mau ambil silakan, mau tidak ambil usir. Sebuah tidak ada kemartabatan bagi perempuan, nggak ada martabat mereka. Sebuah penghinaan besar sebelum Islam datang. Namun subhanallah, ketika Islam datang, Allah angkat derajat wanita yang dahulu hanya sebagai untuk melampiaskan nafsu saja. Mereka memandang rendah, memandang hina seorang wanita. Bahkan jangankan waktu dia besar, waktu lahir pun mereka memandang remeh, memandang hina. Ketika datang Islam, Allah mengangkat martabat para wanita. Dihapus yang namanya kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Di zaman jahiliyah wanita tidak mendapatkan warisan. Ketika Islam datang, Allah berikan hukum wanita itu dapat warisan. Di zaman jahiliyah wanita itu berpakaian na'udzubillah. Ketika Islam datang, Allah mengatur pakaian wanita sehingga dengan pakaian itu dapat memuliakan diri mereka. Kalau dahulu sebuah aib besar memiliki anak perempuan, namun kenapa mereka nisbatkan malaikat itu putri Allah? Padahal mereka tahu menisbatkan keluarga kepada anak perempuan itu aib. Alakumul dzakar wa lahul unsa. Apakah bagi kalian laki-laki, anak laki-laki, sedangkan baginya Tuhan kalian katakan memiliki anak perempuan?
Makanya kayak film-film malaikat kecil, kan perempuan itu, Pak. Karena mereka menisbatkan malaikat itu putri, pakai sayap, pakai tongkat. Iya. Dengan judul malaikat kecil. Ini menunjukkan keyakinan mereka malaikat itu perempuan. Ditonton anak kita pula itu. Tongkatnya itu diginikan, ada makanan hilang. Kalau tak ada makanan diginikan tongkatnya, ada makanan. Ini bukan hanya sihir. Dikasih sayap yang kocian. Coba malaikat Jibril begitu dibukakan, tertutup ufuk. Makanya ahibati fillah, kita benar-benar menjaga tontonan itu. Itu adalah merusak akidah. Kalau ada misalnya tontonan-tontonan yang ketika dipanggil, dia hanya film itu mengajarkan kepada anak untuk memanggil ketika dia butuh, yang dia panggil bukan Allah. Apa kira-kira film itu? Dia panggil ketika dia dia panggil datang. Ketika ada pencopet dia panggil datang. Ketika ada di sesuatu yang butuhkan dipanggil datang. Bukan Allah dipanggilnya. Ada film itu biasa. Hah? Doraemon. Dulu yang pakai sepeda dia, India, apa nama itu? Kartun tapi pakai sepeda. Sehingga mau di zaman itu musim sepeda, naik sepeda. Hah? Ada yang ingat? Ini merusak akidah. Ada lagi setiap yang ketika ada diganggu dipanggilnya, datanglah dia. Ini merusak akidah. Merusak akidah anak-anak muslim. Namun terkadang orang tua itu pula yang diputarkannya di TV itu. Dia memasak, dia menggosok, tak tahu akidah anak. Sikit-sikit dipanggil tuh. Nah, subhanallah, demi Allah, ketika di dalam perjalanan, anda lihat orang itu sedikit dipanggilnya, pas persis seperti film itu. Subhanallah. Maka hibati fillah, kita benar-benar jaga dari merusak akidah. Jadi ahibati fillah, ini menunjukkan ketika Allah mengatakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan Allah ciptakan, ada panas, ada dingin, dan lainnya, pasang-pasangan. Termasuk kita manusia diciptakan berpasang-pasangan. Kalau Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, ini untuk menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan pasangan. Tidak butuh pasangan.
Allah juga mengatakan dalam surah Al-An'am, Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Allah menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad, bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Walam takun lahu sahibah, sedangkan dia tidak memiliki pasangan. Jadi ahibati fillah, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah merupakan ciptaan Allah berpasang-pasangan. Allah juga mengatakan dalam surah Ar-Rum tentang manusia yang Allah ciptakan berpasang-pasangan, tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar manusia itu merasakan ketenangan dari pasangannya tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dialah Allah yang memberikan di tengah-tengah kalian, yang menjadikan di tengah-tengah kalian mawaddah wa rahmah. Ini tujuan dari keluarga yang Allah ciptakan dari pasangan. Sakinah, mawaddah wa rahmah. Berarti dari ayat ini, yang memberikan sakinah itu Allah, yang menjadikan keluarga itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang menjadikan keluarga itu mawaddah wa rahmah juga Allah. Makanya orang-orang yang senantiasa di dalam keluarganya menjaga peraturan-peraturan, menjaga hak-hak Allah, menjaga kewajiban-kewajiban dia, keluarga tersebut kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa tujuan dari keluarga itu. Sakinah, mawaddah, warahmah Allah berikan. Kapan itu Allah berikan? Tatkala dia hidupkan agama Allah di tengah-tengah keluarga itu. Kalau agama Allah atau kewajiban mereka kepada Allah di dalam keluarga itu tidak tertunaikan, maka jangan berharap Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jauhkan itu semuanya. Karena Allah sendiri mengatakan, yang memberikan, yang menjadikan sakinah, mawaddah itu Allah, bukan harta, bukan jabatan, bukan ini, bukan ini, lah, Allah. Sehingga ketika mereka jauh dari Allah, jauhlah yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ke-9-nya, wa ja'alna naumakum subata, telah kami jadikan tidur kalian subata. Apa itu subata? Istirahat. Telah dijadikan oleh Allah tidur yang merupakan nikmat untuk istirahat. Jadi istirahat itu tidur.
Dan subhanallah, ketika kita bangun dari tidur, apa yang terjadi? Kita akan merasakan kembali fresh, kembali segar. Beda dengan orang yang tidak Allah berikan nikmat tidur. Ada orang-orang yang tidak Allah berikan nikmat tidur. Padahal dari segi fasilitas untuk tidur nyaman. Tempat tidurnya nyaman, pasang lagi AC, tak tidur juga. Bantalnya juga lengkap. Dia harus tidur pakai pemutus saraf. Apa namanya? Obat tidur. Diputus sarafnya dulu baru tidur. Nah, Anda mendapatkan orang seperti itu. Kalau enggak dia minum obat itu, enggak tidur dia. Sehingga bertahun-tahun bergantung dengan obat tidur. Padahal fasilitas hidup semuanya subhanallah. Terkadang kita ingin tidur tapi mata tidak mau tidur. Dan sebaliknya, kita ingin tidak mau tidur tapi mata mau tidur. Diri kita saja pun tak bisa kita atur. Semua pengaturan itu milik Allah. Diminum pun kopi tetap tidur. Ahibati fillah, tidur itu memang nikmat. Ingat, namun bisa saja musibah. Kapan tidur itu nikmat? Jika pada tempatnya. Kapan tidur itu musibah? Jika tidak pada tempatnya. Apa misalnya? Tidak pada tempatnya. Apa misalnya, Pak? Takut-takut bilangkan. Di majelis ilmu itu musibah. Tidur. Jangan pula, Ustaz, tidur itu nikmat, Ustaz. Akhirnya tidur di majelis ilmu. Namun terkadang kedengaran ngoroknya itu, subhanallah. Majelis ilmu. Para ulama dulu, mengantuk dia, diambilnya kitab, hilang tidurnya. Kita mengambil kitab, makin datang tidur itu. Kok bisa mereka itu? Ngantuk dia, diambilnya kitab atau diambilnya Al-Quran, dia baca, tidur dia. Kita terkadang Al-Quran itu sebagai alat untuk penidur. Ya Allah, anak enggak tidurnya, anak ambil kitab, tidur loh. Wa ja'alna naumakum subata. Tidur itu merupakan kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan kita itu tidur. Untuk istirahat. Makanya orang yang bekerja, kemudian tidak tidur. Berbeda dengan bekerja, kemudian Allah berikan kemudahan tidur. Bangun, nikmat kembali, fresh, hidup kembali segar. Makanya di dalam agama kita ada namanya qailulah, tidur kecil,
tidur sedikit. Harusnya di malam hari tidur, namun sebagian manusia di malam hari tidak tidur. Akan berefek kepada kehidupan ia. Ustaz, pagi bisa tidur, siang bisa tidur. Terkadang kalau kita tidur pagi, tidur siang, berbeda dengan nikmatnya tidur malam. Berbeda. Karena Allah yang mengatur tuh. Ustaz, kalau habis subuh itu nikmat kali tidur. Nah, begitu bangun tak enak hidup tuh. Makanya Allah larang tuh. Rasulullah melarang. Tidur habis subuh, tidur habis asar. Larangan tidur habis subuh ini keras. Lebih keras lagi tidur habis asar. Tidur habis maghrib. Ini tempat-tempat yang dilarang. Kenapa? Berefek. Coba ketika kita bangun dari tidur habis asar, gak enak, kayak kosong rasanya. Makanya kalau ingin tidur istirahat itu adalah entah sebelum zuhur atau setelah zuhur. Makanya setelah zuhur itu dilarang kita bertamu, kecuali ada informasi kepada tuan rumah. Ya kan, Mbak? Di waktu itu kita istirahat. Dan itu subhanallah, pengaturan dalam Islam itu luar biasa. Begitu sudah dirobahkannya, assalamualaikum, kecuali sudah ada informasi, Pak, Anda mau datang hari ini habis zuhur. Oh iya, berarti dia siap-siap. Makanya di dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah, adab-adab syar'iyyah di dalam syariat itu ada luar biasa adabnya. Tidur kemudian ada bertamu itu. Lihat waktunya. Habis Isya. Tak tempat bertamu di situ. Ba'da Isya. Itu tempat mereka mau istirahat. Kecuali ada informasi sebelumnya. Jadi kalau seandainya kita assalamualaikum tak dibuka-buka, kita datang setelah zuhur, itu hak mereka. Jangan merepet. Nampak punya kereta ada, selopnya ada. Memang parah betul Bapak. Kita yang parah. Mereka habis zuhur capek. Habis Isya demikian juga. Ini waktu-waktu yang kita harus jaga untuk bertamu. Kecuali sudah ada informasi. Pak, insya Allah malam ini habis Isya anak mau ke rumah Bapak. Kalau jawabnya insya Allah, ya oke. Baik. Ini tidak masalah. Ini sudah mandi, kemudian sholat Isya dia mandi, kemudian mau istirahat. Assalamualaikum, bangkit payah tuh, sulit. Apalagi sudah ada di pasangan di samping, oh sulit kali tuh. Keluar, sulit. Nah, jadi ahibati fillah, jadi fungsi di antara tidur itu merupakan untuk istirahat. Ketika kita bangun dari tidur itu, kemudian subhanallah kita hidupnya kalau demikian, kalau sesuai tata peraturan yang Allah atur dalam kehidupan kita, kita sesuaikan itu, insya Allah hidup kita akan tentram, damai. Baik, sampai sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut ke ayat yang ke-9.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.